Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penyakit mulut dan kuku atau PMK menyebar di Kabupaten Bandung, sebanyak 350 hewan ternak terpapar dalam 2 hari terakhir. Harga cabai naik, petani cabai di Purwakarta gembira. Puluhan warga Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya diduga keracunan usai menyantap makanan saat acara syukuran keberangkatan haji. Kita ke informasi pertama, penyakit mulut dan kuku atau PMK telah menyebar di Kabupaten Bandung. Dalam 2 hari terakhir, total ada 350 ekor hewan ternak yang terpapar PMK. Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai merambah hewan ternak di 32 kecamatan di Kabupaten Bandung. Salah satunya di kandang ternak wilayah Soreang. Satu sapi terpapar PMK dengan kondisi lesu dan tidak bergairah mengkonsumsi makanan, sehingga peternak harus membantunya dengan asupan bubur. Sapi yang terpapar PMK diisolasi oleh peternak agar virus tidak menyebar ke hewan ternak lainnya. Dalam 2 hari terakhir, total kasus penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Bandung mencapai 350 ekor. 5 diantaranya mati karena tergolong parah. Sudah ada yang positif itu 350 ekor. Kemudian yang disembelih itu ada 5 ekor dan yang mati 5 ekor. Kemudian yang sembuh itu 20 ekor. Jadi memang peningkatan dari hari sebelumnya yang 270, sekarang 350 itu hampir 80 ekor per hari ya. Sejak merebak April 2022 lalu, Kabupaten Bandung awalnya salah satu wilayah di Jawa Barat yang bebas dari penyakit mulut dan kuku, setelah petugas memperketat masuknya hewan ternak dari luar daerah. Namun, PMK kini menyebar di Kabupaten Bandung dan petugas sudah melakukan investigasi asal-usul virus. Petugas juga memberikan vaksinasi hingga penyemprotan desinfektan ke kandang ternak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Hingga kini pencarian Emeril Khan Mumtaz alias Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat yang hilang di Sungai Are Swiss terus digencarkan. Keluarga meminta masyarakat mendoakan keselamatan Eril dan tidak sembarang menyampaikan informasi di media sosial. Dibantu otoritas Bern Swiss, keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih berupaya mencari Emeril Khan Mumtaz alias Eril yang hilang di Sungai Are. Ridwan Kamil diperkenankan berkoordinasi langsung dengan tim pencarian setempat. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan rasa prihatin hilangnya Eril dan memberikan semangat kepada Ridwan Kamil. Keluarga turut meminta masyarakat mendoakan putra sulung Ridwan Kamil tersebut segera ditemukan dalam kondisi selamat. Warga juga diminta tidak sembarang menyampaikan informasi di media sosial agar tidak mengganggu privasi keluarga besar Ridwan Kamil. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pers Nasional Indonesia yang telah menerbitkan himbauan kepada anggotanya, kepada para media untuk bisa meliput peristiwa ini dengan pendekatan jurnalisme empatik, dan ini kami sangat apresiasi karena kami sebagai keluarga sangat merasakan bahwa peristiwa ini perlu kami kelola dengan ruang privasi yang cukup. Otoritas Kota Bern telah berupaya mencari Eril dengan menyusuri Sungai Are secara zigzag dan menggunakan teropong untuk melihat kedalaman sungai. Selain menerjunkan tim penyelam, petugas menggunakan drone untuk mencari keberadaan Eril di sepanjang Sungai Are. Eril mengunjungi Swiss untuk mencari beasiswa S2 sambil berwisata. Saat berenang di Sungai Are, Kota Bern, Eril terbawa arus hingga dinyatakan hilang. Radius pencarian Eril juga telah diperluas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu di Majalengka, ratusan warga dan santri menggelar doa bersama demi keselamatan Eril. Mereka berharap putra sulung Gubernur Jawa Barat ini segera ditemukan.
Jemaah khusyuk memanjatkan doa keselamatan bagi Emeril Khan Mumtaz alias Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Are, Swiss. Doa para santri dan tokoh masyarakat di Desa Bonang, Kabupaten Majalengka ini juga bentuk dukungan kepada keluarga Ridwan Kamil agar tabah menghadapi musibah hilangnya Eril. Meskipun hingga kini belum ada titik terang keberadaan Eril, warga berharap Eril segera ditemukan dalam kondisi selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Minta doa dukungan kepada putra dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Emil atau Kang Emil, semoga segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Itu tuntutan kita atau doa kita. Masyarakat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin pagi dihebohkan penampakan aliran air Sungai Cimeta yang berwarna merah. Kepastian penyebab perubahan warna air masih diselidiki. Inilah penampakan aliran Sungai Cimeta di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang berwarna merah. Aliran sungai sejauh 5 km yang menghubungkan sejumlah desa ini awalnya jernih dan mulai berubah warna sejak Senin pukul 7 pagi. Usai menerima laporan warga, petugas gabungan segera mengecek aliran Sungai Cimeta yang berubah warna dari titik awal di Desa Tagok Apu. Meskipun tidak menimbulkan bau, warga khawatir perubahan warna sungai akan berdampak pada lingkungan dan ekosistem air. Diduga penyebab berubahnya warna akibat limbah kimia yang sengaja dibuang pihak tidak bertanggung jawab dari pinggir jalan. Namun kepastian penyebab perubahan warna air masih diselidiki. Di sekitaran bantaran Sungai Cimeta tidak ada pabrik yang beroperasi. Warna kualitas air sejak kapan ini, Bu? Dari tadi pagi. Dari tadi pagi. Jam 8 Pak RW 07 udah lapor ke desa Tagok Apu jam 8 pagi. Jadi kejadiannya sebelum jam 8 mungkin. Karena kalau masih jam 7 pagi tadi saya masih di rumah belum merah, masih normal. Saya tinggal pulang udah merah. Itu banyak atau satu titik atau gimana? Satu aliran, Bu, kelihatannya? Satu aliran. Oke. Ya, artinya baru 2 hari terakhir ini, Bu, ya berubah warnanya. Sebelumnya memang belum pernah, Bu? Enggak pernah. Tapi berbau nggak, Bu? Atau mengganggu warga sekitar atau gimana sebetulnya, Kalau Bu? beraroma tidak. Enggak. Cuman warna pasti kan mengakibatkan sesuatu nanti. Oke. Nah, setelah itu saya cari info lagi ke RW-RW yang terlintasi. Memang benar sampai ujung wilayah Desa Cempaka Mekar masih kelihatan merah. Setelah itu, sementara masih kita telusuri. Ini titik awalnya. Setelah dicek, perkiraan ini dari wilayah Desa Tagok Apu, tapi saya belum bisa menyimpulkan. Nanti saya berkoordinasi dengan Babinsa Kamtipmas wilayah Desa Tagok Apu dengan Satgas. Harga beragam cabai meningkat di pasar tradisional Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Subang. Harga beragam cabai di Pasar Cikurubu Kota Tasikmalaya meningkat dalam 2 pekan terakhir. Cabai rawit misalnya naik dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai merah naik menjadi Rp60.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Serta cabai merah keriting yang naik dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga beragam cabai juga terpantau di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang. Cabai keriting yang sebelumnya Rp40.000 kini menjadi Rp64.000 per kilogram. Cabai merah juga naik dari Rp50.000 menjadi Rp64.000 per kilogram. Selain cabai, bawang merah ikut naik Rp14.000 per kilogram dari Rp34.000 per kilogram. Begitu pula tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Sedang terong naik dari Rp8.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Cabai keriting naik, cabai merah hitam naik, cengkeh domba, terus cabai hijau, cabai kecil, cabai besar naik semuanya. Bawang merah, tomat, kol. Yang naik lagi apa ya? Bawang daun, kaledri, sesin. Hampir semua ya? Iya. Semua jenis sayuran Ya, semua jenis harganya naik. Ya. Pengaruhnya karena apa, Bang? Mungkin pengaruhnya musim penghujan. Kenaikan harga ini dikeluhkan pembeli termasuk penjual makanan olahan karena keuntungan yang semakin berkurang.
Di kenaikan bahan baku, jadi pendapatan kita juga Berkurang. Pembelinya mah nggak mau tahu, tetap harga yang kita pasarkan dengan harga sekian tetap sekian, dengan kenaikan harga sembako yang naik ya tetap. Diduga kenaikan harga dipengaruhi cuaca buruk. Eko Setiabudi dan Zainal Arifin melaporkan dari Tasikmalaya dan Subang. Petani cabai di Purwakarta gembira menyusul kenaikan harga cabai. Harga cabai di tingkat petani meningkat Rp3.000 per kilogram. Suwardi Gunawan gembira begitu mengetahui harga cabai meningkat Rp3.000 per kilogram. Petani cabai asal Desa Cibeber, Kabupaten Purwakarta ini bersiap memanen cabai merah keriting di lahan miliknya. Cabai dari panen ini lebih banyak dijual kepada pengepul atau tengkulak daripada dijual ke pasar. Meskipun di pasaran harganya lebih dari Rp50.000 per kilogram di tingkat petani. Cabai merah keriting saat ini hanya mencapai Rp30.000 per kilogram. Berarti ini harga ada kenaikan ya? Ada kenaikan 3.000 berarti. Sejak kapan? Sejak minggu kemarin. Ini panen nanti yang keberapa ini? Ini panen yang ketiga. Yang ketiga. Berapa luasnya, Pak? Luasnya kurang lebih 1.000 meter yang cabai merah, 1.000 meter yang masih hijau. Suwardi Gunawan tergolong petani kecil dengan lahan kurang dari 1 hektar. Namun ia tetap bersyukur dari lahan 1.000 meter bisa memanen cabai merah keriting 2 kuintal. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.